Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Jenderal Leonardus Beni Murdani, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1983 sampai tahun 1988. Kisah tentang Jenderal TNI Leonardus Beni Murdani tak pernah ada habisnya untuk diceritakan. Nama Beni Murdani menjadi legenda di dunia militer dan intelijen Indonesia. Mungkin tak ada yang meragukan LB Murdani adalah seorang sosok prajurit pemberani. Keberaniannya sebagai prajurit sejati jauh melebihi seorang tentara biasa. Medan tempurnya bukan hanya di palagan peperangan peluru dan senjata. Beni, ia kerap disapa juga masuk dalam pusaran kekuasaan negara setelah kenyang bertugas sebagai prajurit lapangan selama puluhan tahun. Beni masuk pusaran kekuasaan era Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Akan tetapi, Beni tidak pernah menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau untuk ambisi pribadinya selama ditampuk kekuasaan tersebut. Dia menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya untuk dibaktikan demi kepentingan negara. Sebuah keberanian istimewa, mengabaikan kepentingan pribadi. Dia berperan besar dalam proses pembentukan negara dan pemerintahan negara sahabat untuk bergabung dalam organisasi bernama ASEAN. Beni juga yang kemudian meyakinkan negara-negara ASEAN bahwa Vietnam tidak berbahaya. Di kemudian hari, keyakinan Beni tersebut akhirnya terbukti. Vietnam menjadi salah satu kekuatan ASEAN. Kata mantan Presiden Filipina Fidel Ramos, ASEAN berutang banyak kepada Beni Murdani. Berhasil mengemban sejumlah tugas negara, kiprah Beni semakin lengkap dengan mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Soeharto di tahun 1974. Beberapa hari setelah peristiwa Malari, Beni dipanggil pulang dari tempat dinasnya di Korea Selatan. Sejak itulah, Beni menjadi salah satu tangan kanan Soeharto dalam keamanan presiden dan keamanan negara. Pengabdian Beni beralih dari hutan belantara di Irian, Kalimantan, Sulawesi, serta luar negeri ke pusaran kekuasaan di sekitar istana. Beni menjelma menjadi salah satu orang terkuat. Sepak terjang Beni yang cemerlang, tidak membuatnya memiliki ambisi untuk lebih dari itu. Beni dikenal tidak silau dengan jabatan dan tidak berambisi menjadi penguasa. Hal yang sempat dituduhkan kepadanya oleh sejumlah pihak. Di benak Pak Beni, kepentingan negaralah yang utama, termasuk kepentingan presiden yang menjadi pemimpin negara. Hanya Beni pejabat negara yang berani mengusik kekuasaan Soeharto. Tapi bukan untuk menggantikannya. Beni mengingatkan Soeharto tentang kekuasaannya yang sudah terlalu lama. Hanya Beni orang dekat Soeharto yang berani mengatakan hal tersebut. Sebuah fakta pahit yang tetap harus disampaikan kepada pimpinan, karena sebagai seorang intel sejati, Pak Beni tahu persis kondisi lapangan. Sebuah sikap yang berbuah lebih pahit lagi karena kemudian Pak Beni tersingkir dari pusaran kekuasaan. Soeharto ternyata tidak terima dengan nasihat dari Beni. Apa yang disampaikan dan diingatkan oleh Beni menjadi kenyataan. Soeharto terpaksa harus lengser dengan cara menyakitkan pada 1998 melalui demo besar-besaran. Setelah Soeharto lengser, dia sempat menjenguk Beni yang sedang tergolek sakit. Soeharto berkata dalam bahasa Jawa, "Kowe pancen sing bener, Ben, nek aku manut nasihatmu, ora koyok nene." Kamu yang bener Ben, kalau saja saya ikuti nasihatmu, mungkin keadaannya tidak seperti ini.